Jumpa kembali di Everyday Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya mengalami kesepian dalam hidup adalah peluang menumbuhkan iman kepada Tuhan. Ini dari dasarnya kitab Yohanes pasal 4 teman-teman, ayat 7 sampai 19 dan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 17. Maksudnya di sini teman-teman, manusia itu wajar saja ada momen-momen, ada saat-saat kita ini benar-benar kesepian teman. Istilah dunia katakan lonely gitu. Jadi kayak hidup itu kosong, tidak ngerti mesti apa gitu. Terutama teman-teman waktu lonely, waktu kosong, waktu kesepian itu biasanya waktu kita menghadapi satu masalah yang tidak memiliki solusi gitu. Sehingga akhirnya kita hidup merasa menderita, tertekan teman-teman. Nah, momen-momen seperti ini sepertinya setiap manusia akan alami teman-teman. Karena ada titik yang titik jenuh yang akan manusia itu akan capai lepas manusia ini sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, atau lepas manusia itu belum lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan. Jadi ada momen-momen seperti tertekan begitu teman-teman. Nah, ujungnya ini yang saya pagi ini mau sharingkan teman-teman. Justru bagaimana gitu cara memanfaatkan supaya waktu kondisi kita dalam suasana seperti itu, dalam suasana kesepian, dalam kondisi kosong gitu, dalam kondisi lonely, justru bagaimana ini kita pakai peluang ini untuk bisa ya bagaimana mendapatkan satu keuntungan gitu ya dalam kebenaran hidup kita ini, yaitu buru-buru meningkatkan, menumbuhkan iman kepada Tuhan dengan cara ya kompensasi atau antisipasi dari kesepian itu dibuang ke hal-hal yang lebih rohani teman-teman. Bisa juga gitu orang dunia membuang kesepian ini ke hal-hal yang lebih lahiriah dan duniawi teman-teman. Nah, tapi kalau pengalaman saya dan dari beberapa mentor rohani atau teman-teman rohani saya gitu, ya banyak yang antisipasi solusi kesepian ini dibuang ke urusan rohani teman-teman, dengan lebih mau mengenal firman Tuhan, dengan lebih mau belajar merenungi firman Tuhan, belajar lebih mampu mengerti firman Tuhan, belajar bagaimana lebih mampu melakukan firman Tuhan, bagaimana mengenal bahwa manusia itu terdiri dari tidak hanya tubuh jiwa saja tapi tubuh jiwa roh, ya manusia itu ada unsur roh yang bisa dihidupkan di dalam kita, di mana roh itu adalah wadahnya roh Tuhan untuk di dalam kita. Jadi pengenalannya makin dalam dan akan rohani kita itu akan dalam. Tapi juga ada yang kompensasinya, antisipasinya, solusinya itu dibuang ke hal-hal duniawi teman-teman. Bahkan bisa terjun mencari kesenangan duniawi, bisa sampai berfantasi dengan narkoba, dengan minuman keras gitu. Ya bisa seperti itu teman-teman. Tapi akhirnya ya tergantung dari kitanya lagi. Kita mau putuskan, kita tentukan mau hidup benar atau makin terjerumus dalam ketidakbenaran hal-hal duniawi tadi teman-teman. Nah, ini sebelum saya nanti jelaskan lebih detail maksudnya, nanti saya jelaskan di dalam draft aja. Tapi dasarnya hari ini kita ngupas firman itu dari kitab Yohanes pasal 4, 7, 19 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1, 17. Saya lebih baik bacakan dulu teman-teman supaya apa yang disiarkan itu punya dasar gitu. Dasar kitab Yohanes pasal 4 teman-teman, ayatnya 7 sampai 19. Perikopnya teman-teman, percakapan dengan perempuan Samaria. Cuma saya baca langsung di ayat 7 saja. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Nabi Isa kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Sebab maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, kepada Nabi Isa, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi pada zaman itu teman-teman, ya si Nabi Isa itu kan orang Yahudi gitu. Jadi si sedangkan perempuan Samaria itu adalah ya orang Samaria gitu. Perempuan itu adalah orang Samaria. Nah, saat itu gitu, orang Samaria itu dengan orang Hindu tidak bergaul bersama karena orang Samaria itu dianggap zaman itu orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan Allah teman-teman. Dan mungkin secara kasta, mungkin zaman dulu ada kasta-kastaan begitu yang di bawah orang Yahudi teman-teman.
Jadi yang namanya Nabi Isa itu level kastanya sebagai orang Yahudi lebih tinggi daripada orang Samaria yang perempuan itu yang lebih rendah gitu. Jawab Nabi Isa kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Tuhan Allah yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jadi Nabi Isa katakan kepada wanita Samaria itu seperti itu. Ya kalau wanita Samaria itu minta ke dia gitu, nanti Nabi Isa minta ke Tuhan Allah air yang untuk diminum, itu seolah-olah air yang dari Nabi Isa itu, yang dari Tuhan Allah itu tidak pernah bisa bikin haus lagi, teman-teman. Tapi wanita Samaria waktu itu berpikir bagaimana yang namanya Nabi Isa mau menimba air gitu, sedangkan Nabi Isa tidak membawa timbaan air ke dalam sumur yang begitu dalamnya gitu. Nah sedangkan si wanita Samaria ini kan membawa timba gitu. Jadi mestinya logikanya kan mestinya Nabi Isa yang minta ke wanita Samaria itu gitu. Ya memang Nabi Isa meminta itu ke wanita Samaria itu, tapi Nabi Isa katakan kalau dia minum air yang dari dia, yang dari Nabi Isa, itu malah tidak haus lagi gitu. Nah jadi si wanita Samaria ini jadi bingung sendiri, teman-teman. Ini orang ngomong begini padahal timba aja tidak bawa gitu. Seolah-olah begitu, teman-teman. Kata perempuan itu kepadanya, "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Nabi Yakub itu, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Nabi Isa kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah ini wanita Samaria itu mulai bertanya lebih dalam lagi, maksudnya air ini apa? Kalau yang maksudnya Nabi Isa air itu adalah firman yang dari Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya orang yang haus gitu, haus tentang kehidupan itu apabila diberi minum atau diberi minum firman Tuhan, itu ya si orang yang haus ini tidak akan kehausan lagi, teman-teman. Tapi kalau bicaranya haus itu diberikannya solusinya istilahnya hal-hal yang bukan firman Tuhan, hal-hal yang duniawi, ya pasti akan kehausan terus, teman-teman. Ini maksudnya gitu, teman-teman. Kata perempuan itu kepada Nabi Isa, "Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Nabi Isa kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Jadi Nabi Isa mulai mengatakan begitu. Nah kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Nabi Isa kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Maksudnya Nabi Isa gitu. Nah ini kalau kita camkan perkataan Nabi Isa dan juga si perempuan Samaria ini, teman-teman. Jadi intinya si wanita Samaria itu mengaku tidak mempunyai suami karena ya memang dia punya lima ini, jangan-jangan 5 simpanan cowok gitu, 5 simpanan cowoknya si wanita Samaria ini. Berarti wanita Samaria ini kan mungkin orang yang kehausan, yang kesepian gitu, sehingga dia mencari kompensasinya, mencari laki-laki gitu ya, laki-lakinya jadi tidak dinikahi gitu, sehingga tidak bisa disebut suami, tapi dia punya 5 teman gitu, teman dekat, mungkin pacarnya atau apanya gitu ya. Yang jelas dia punya 5 laki-laki yang hidup ya untuk mengisi kesepian si wanita Samaria ini, teman-teman.
Nah, tapi tidak ada orang yang tahu teman, karena ini kan sembunyi-sembunyi gitu. Nah, cuman Nabi Isa tahu teman. Nabi Isa tahu bahwa apa yang diperbuat oleh wanita Samaria itu seperti itu, sehingga wanita Samaria itu malah jadi salut gitu. Maksudnya ya benar ya, si dalam hati dia nebak bahwa Nabi Isa ini bisa nebak bahwa dia itu punya 5 simpanan laki-laki, itu benar gitu loh. Ya benar bahwa Nabi itu ya seorang nabi gitu. Kenapa? Karena bisa nebak gitu, bisa tahu bahwa si wanita Samaria itu bukan punya suami satu gitu, tapi punya simpanan 5 gitu teman. Nah ini kembali di sini cerminkan teman bahwa orang kesepian itu akhirnya kompensasinya begitu teman. Jadi kebenaran cerita wanita Samaria ini kompensasinya itu dengan bergaul dengan 5 laki-laki yang seperti dianggap seperti suaminya itu gitu teman. Itu cerita itu. Nah ini baru cerita wanita loh teman. Apakah yang pria juga bisa begitu? Jangan-jangan pria lebih dari 5, yang nggak tahu juga gitu. Tapi kalau cerita di firman ini ceritanya wanita Samaria pun, seorang wanita pun bisa mengalami kesepian seperti itu gitu. Apalagi seorang pria gitu, mestinya lebih-lebih daripada itu gitu. Nah, cuman yang jelas yaitu kalau dalam kesepian itu satu contoh si wanita Samaria ini mengantisipasi mencari solusi itu dengan mencari kepuasan secara lahiriah benar, secara duniawi gitu ya, dengan cara ya tadi bergaul dengan 5 pria tadi gitu, 5 pria yang mungkin disebut selingkuh juga mungkin wanita Samaria belum tentu sudah menikah gitu ya, cuman yang pasti jadi kompensasi si wanita Samaria itu yang mencari kepuasan ya hal-hal duniawi gitu, lahiriah ya, untuk mengatasi kesepian itu. Tapi dasarnya kan pasti jelas kesepian teman. Si wanita Samaria ini kesepian. Jadi kita mesti koreksi diri bahwa tidak wanita tidak pria bisa juga kesepian gitu. Dan ya kita itu bisa mengalami itu teman. Nah momen itu cuma bedanya antisipasi solusi kitanya belum tentu semua seperti wanita Samaria itu dengan menggauli 5 pria untuk memuaskan kepuasan duniawinya, lahiriannya gitu, untuk mengatasi kesepiannya. Tapi kan bentuknya banyak teman-teman, yang dilarikan ke hal duniawi itu banyak banget. Ada orang yang sampai udah kepepet lari ke narkoba, ya ada teman-teman. Ya ada yang jadi kompensasinya misalnya mainan yang laki, mainan perempuan, yang perempuan mainan laki kayak wanita Samaria tadi, ya ada gitu. Ya ada yang kompensasinya misalnya jadi berfoya-foya gitu hidupnya gitu, dalam kalangan sosialitas itu ya juga ada teman. Ada juga yang mungkin jadi piknik terus gitu, setiap saat karena duitnya banyak jadi piknik terus gitu. Yang bisa juga misalnya dengan kuliner yang tidak habis-habisnya teman-teman gitu. Atau mungkin ya segala macam teman. Ya perbuatan seks mungkin seperti wanita Samaria tadi kali ya. Jadi bagaimana? Jadi perbuatan-perbuatan antisipasi solusi kesepian itu untuk mengisi kehausan dan kesepian itu bentuknya begitu teman-teman. Gampangnya bisa disimpulkan, bisa lari sebagai bentuk lahiriah dan duniawi gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, dalam kondisi kesepian ini kalau kita bisa manfaatkan secara positif gitu, ya justru bagaimana caranya waktu kita kesepian itu kita harus sadar bahwa dengan cara-cara lahiriah duniawi ini kita ngalamin seperti itu teman-teman. Berarti kita mesti nyoba bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi solusi itu dengan cara rohani gitu. Ya berarti dengan cara batiniah, dengan cara rohani, dengan cara batiniah, dengan cara yang mau lebih mengenal firman Tuhan, lebih mau mendalami pengertian firman Tuhan, lebih mau berani untuk melakukan firman Tuhan gitu. Mestinya seperti itu teman-teman. Jadi kesepian ini bisa diarahkan jadi 2 arah teman-teman. Mau ke hal negatif dalam arti kata ke urusan lahiriah dan duniawi ya, atau kita mau antisipasi ke urusannya lebih ke urusan batiniah gitu, yang sifatnya lebih ke rohani gitu. Jadi kembali ya, saya pagi ini sharingkan supaya kalau bisa kita ya coba mengatasi kesepian itu dengan cara yang lebih benar gitu teman. Yaitu dengan cara ya mau mengenal Tuhan lebih dalam, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, mau mengerti tentang pribadi Tuhan lebih dalam,
mau mengerti tentang firman Tuhan lebih dalam, lebih berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya hal itu kan positif teman. Nah mudah-mudahan teman bisa tangkap ini sehingga waktu kondisinya teman-teman dalam kondisi kesepian atau butuh haus gitu ya, haus akan kepuasan hidup gitu ya, kompensasinya itu yaitu ke hal-hal yang lebih positif gitu, mencari firman Tuhan. Ini saya sudah baca teman-teman di kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Nah ini supaya bisa langsung masuk ke draft, saya coba baca dulu teman-teman di kitab 2 Timotius teman-teman sebagai dasar tambahannya. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Coba teman-teman cari kitab 2 Timotius pasal 3 teman-teman, ayatnya 1 sampai 17. Ini terdiri dari dua perikop teman-teman. Perikop yang pertama itu dari ayat 1 sampai 9. Itu perikopnya judulnya teman-teman, temanya itu keadaan manusia. Perikopnya itu judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Itu yang di ayat pasal 3 ayat 1 sampai 9. Nah nanti saya lanjut lagi teman-teman dengan pasal 3 ayat 10 sampai 17. Itu judulnya itu berbalik menjadi iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi ini saya ingatkan di sini, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Penganiayaan ini yang saya kompensasi dengan bentuk yaitu tadi kesepian, kehausan itu. Yaitu jadi bentuknya buat perasaan kita itu seperti penganiayaan teman. Dan dalam pembacaan kitab suci, berarti kan kaitannya dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita dalam kondisi kesepian gitu ya, tapi kompensasinya itu bagaimana dengan memperdalam ya firman Tuhan di dalam kitab suci itu gitu. Nah ini saya coba baca teman-teman ayat satunya dulu, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi firman Tuhan sudah jauh-jauh hari sudah mengatakan teman-teman bahwa manusia akan mencintai diri sendiri pada hari-hari terakhir loh. Hari-hari terakhir di sini mungkin hari kiamat ya, hari kiamatnya besar, hari kiamat besar kita atau bahkan hari kiamat kecilnya kita teman-teman, dari kematian kita. Jadi waktu kita menjelang ajal kita, ya firman Tuhan katakan gitu ya bahwa ketahui itu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi akhir-akhir kehidupan kita ini gitu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memberikan agama gitu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah ini yang teman-teman mesti camkan itu di ayat 5 teman-teman. Kadang-kadang kita ini melakukan apa, kita ini orang beragama, kita ini melakukan liturgi agama teman-teman. Tapi ya itu jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka ya seperti itu gitu. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka malah beragama, berliturgi secara rohani gitu, tapi tidak masuk ke dalam melakukan firman Tuhan teman-teman. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu gitu. Yang walaupun selalu ingin diajar, ini kalau cerita di ayat 6 teman-teman, ini kebalik sama cerita yang tadi di kitab Yohanes pasal 4 ayat 7-19 wanita Samaria teman-teman. Kalau di wanita dicerita di kitab Yohanes pasal 4 7-19 tadi kan ceritanya wanita Samaria yang mempunyai simpanan teman-teman, 5 orang laki-laki itu gitu. Nah, tapi kalau kita simak di 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-6 khususnya teman-teman, di sini kebalik teman-teman. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain
dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai berbagai nafsu. Jadi kalau yang cerita di ayat 6 ini malah cerita kebalik yang prianya, teman. Prianya yang berselingkuh gitu dengan wanita-wanita lain, dengan perempuan-perempuan, istri-istri orang lain gitu. Gampangnya gitu, atau istri atau bukan istri lah yang berselingkuh seperti itu padahal dia sudah beristri gitu. Nah, ini jadi kebalik, teman-teman. Jadi kalau di cerita kitab Yohanes pasal 4, 7, 19 itu mencerminkan cerita seorang wanita gitu. Nah, tapi kalau cerita di 2 Timotius pasal 3 ayat 6 ini cerita seorang pria gitu. Pria yang kesepian, yang mencari kepuasannya dengan cara ya berbuat menjerat gitu. Kalau di sini firman katakan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu gitu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran gitu. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini ceritanya ayat pasal 3 ayat 1 sampai 9 dari perikop yang berjudul keadaan manusia pada akhir zaman. Saya sudah ceritakan. Nah, ini teman-teman mesti sadar aja bahwa firman ingatkan bahwa di akhir-akhir masa kiamat kecil kita atau kiamat besar kita, ya resiko orang itu makin tidak benar, teman-teman. Jadi ini yang mesti kita harus hati-hati gitu. Jadi akan datang masa yang sukar. Kalau di sini di ayat satunya katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar gitu. Nah, ini saya coba masuk lanjut teman-teman ke ayat 10 sampai 17-nya dengan perikop judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam firman Tuhan akan menderita aniaya. Nah, ini firman katakan begitu, teman-teman, di ayat 12 itu, ya memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam mengikuti firman Tuhan akan menderita aniaya gitu. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan yang oleh iman kepada firman Tuhan tadi. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran itu, yang kita harus punya dasar iman gitu di pribadi kita, tapi juga harus punya dasar firman Tuhan. Jadi harus ada iman dan firman Tuhan gitu. Kalau iman di sini kan nyambungnya nanti bukan cuma beriman percaya, tapi bagaimana caranya kita berbuat gitu. Berbuat itu dengan melakukan firman Tuhan. Tapi kembali lagi berarti dasarnya mesti punya firman Tuhan. Firman Tuhan, punya iman sehingga bisa berani melakukan firman Tuhan gitu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kemuliaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini saya sudah bacakan di dua kitab ini, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 15 saya sudah bacakan. Di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-17 sudah dibacakan. Itu sebagai dasar saya masuk ke sharing draft saya, teman-teman. Nah, ini saya coba langsung aja masuk ke draft, teman-teman. Firman di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14, teman-teman. Jawab Nabi Isa dalam hal ini kan Nabi Isa ini Yesus itu kepadanya, barang siapa minum air ini,
ia akan haus lagi. Jadi istilahnya kalau sampai minum yang air secara fisik bentuknya air, itu akan haus lagi. Tapi di ayat 14-nya, tetapi barang siapa minum air, maksudnya di sini maksud dari kitab suci ini, tetapi barang siapa minum air, nah minum air di sini adalah firman Tuhan, teman-teman, yang akan kuberikan, yang Nabi Isa akan berikan kepadanya, kepada si perempuan Samaria tadi, kepada kita itu gitu. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya gitu. Jadi kalau kita bicara kebutuhan firman Tuhan yang ada di lingkup rohani, ya kalau kita minum firman Tuhan, teman-teman, ya maksudnya hidup ini tidak akan pernah kehausan lagi, teman-teman. Tapi kalau kita bicara minum yang hal lahiriah, yang duniawi, ya Tuhan katakan ya itu akan haus lagi gitu. Bedanya begitu, teman-teman. Ada saat kita mengalami kesepian dalam hidup, di mana kompensasi atasi kesepian ada dua pilihan gitu, teman. Satu, antisipasi secara jiwa, yakni dengan mencari aktivitas lahiriah, mengisi kekosongan jiwa yang kesepian tersebut dengan hal-hal duniawi, teman-teman. Jadi ada satu cara, ya caranya begitu gitu, ya aktivitas lahiriah untuk mengisi kekosongan jiwa ya dengan hal-hal duniawi gitu. Itu cara pertama, teman-teman. Nah, kalau cara keduanya, teman-teman, antisipasi secara roh gitu, rohani, yakni dengan mencari aktivitas batiniah, mengisi kekosongan jiwa yang kesepian tersebut dengan hal rohani gitu. Nah, kalau hal rohani itu ya pasti kaitannya dengan Tuhan gitu, teman-teman. Jadi kompensasi masalah kesepian itu bisa dua, teman. Satu, larinya ke urusan lahiriah, duniawi gitu. Satunya lebih lari ke batiniah, urusan rohani, teman-teman. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Tapi dengan pagi ini teman-teman atau keluarga saya mendengarkan sharing yang saya coba beritakan gitu, ya mudah-mudahan pilihan kita itu jangan milih yang lahirnya yang duniawi, teman-teman. Nanti haus lagi dan haus lagi, sepi lagi dan sepi lagi gitu. Firman Tuhan katakan begitu. Kalau bisa ya kita mesti cari bagaimana antisipasi solusi itu dengan cara-cara batiniah dan rohani gitu, sehingga kesepian dan kehausan itu tidak terjadi lagi, teman-teman. Karena apa? Ya karena memang firman Tuhan katakan begitu. Karena Tuhan katakan seperti itu gitu. Nah, ini yang mesti kita pikir, bahwa kalau antisipasi secara rohani itu ya yakni dengan mencari aktivitas batiniah, mengisi kekosongan jiwa yang kesepian tersebut dengan hal-hal rohani gitu, teman-teman. Ini yang kita mesti lari ke situ. Antisipasi secara roh, dalam arti kata rohani, diawali dengan kemauan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya serta mau mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya dengan membaca firman, dengan jadi di sini dengarkan khotbah, ya bagaimana ikut dalam pendalaman firman gitu, bagaimana istilahnya sharing firman, dan membuat saat teduh, teman-teman, yang paling penting juga gitu. Jadi bagaimana kalau kita mencari solusi dengan cara batiniah dan rohani, ya kita salah satunya itu membuat saat teduh, teman-teman. Waktu membuat saat teduh itu kan umumnya di saat subuh, teman-teman. Nah, subuh ini relatif, teman-teman. Kalau kita udah bicara lewat jam 3 gitu, apakah sudah kategorinya subuh gitu? Atau jam 2, lewat jam 2 itu udah subuh gitu, bukan tengah malam lagi gitu. Nah, biasanya ya memang jam 2 itu ya waktu-waktu perubahan waktu duniawi gitu, dari mungkin malam menjelang pagi gitu. Nah, ini dikatakan ya subuh itu ya mungkin kalau menurut pengertian saya ya jam 2 lewat, teman-teman. Jadi jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 gitu, itu subuh gitu. Tapi kalau sudah masuk jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, itu mungkin udah bukan subuh, teman-teman, udah pagi gitu. Jadi kalau kita pengertian saya subuh itu ya dari jam 2 sampai jam 5, teman-teman. Nah, tinggal kita mau bikin saat tentu jam berapa gitu. Kalau jam 2 terlalu pagi, itu kan tergantung tidurnya, teman-teman. Kalau kita tidurnya misalnya bisa lebih sore ya, maksudnya kalau secara medis kan lebih baik tidur itu kan 6 jam, teman-teman. Ya minimal itu 6 jam. Jadi kalau teman-teman bangun jam 2 pagi, ya mestinya
Kalau lihat tarik garis lurusnya, teman-teman harus tidur jam 8, teman-teman. Nah, masalahnya jam 8 ini kalau kita hidupnya di kota kecil gitu atau di kampung, mungkin jam 8 juga berasa udah malam, teman-teman. Tapi kalau kita hidupnya di metropolitan, di kota gede, jangan-jangan jam 8 itu kayak tidurnya bayi gitu. Jadi terlalu cepat gitu. Tapi itu kembali ke activity keluarga kita sendiri, ke activity kita pribadi masing-masing. Cuma yang jelas saya ingetin, kalau bisa jangan kurang dari 6 jam, teman-teman. Jadi kalau bisa 6 jam itu ya berarti kalau tidur jam 8 malam gitu, ya saat tentunya jam 2 nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau tidurnya jam 9 malam, ya saat teduh itu idealnya mulai jam 3, teman-teman. Kalau kita tidurnya jam 10 malam gitu, ya idealnya yang namanya saat teduh itu ya jam 4 gitu. Nah, kalau kita bicara tidurnya jam 11 malam, berarti saat teduhnya itu jam 5, teman-teman. Tapi kalau bisa jangan lewat dari jam 5, teman-teman. Kalau kita pengen saat teduhnya saat tentunya seolah jam 6, saya khawatirnya udah bukan subuh lagi gitu, itu sudah pagi, teman-teman. Nah, itu kan baru bisa tidur jam 12. Jadi kalau kita rata-rata, mungkin kalau kita pengen sebut saat teduh subuh itu jam 2 sampai jam 5, ya kita berarti range tidur kita itu mulai dari jam 8 sampai jam 11, teman-teman. Itu yang sudah termalam. Jam 8 sampai jam 11 itu sudah waktu-waktu kita harus tidur, teman-teman. Nah, itu tergantung dari kita hidup di mana, kita hidup sebagai keluarga itu biasanya bagaimana. Ini yang teman-teman harus camkan, bahwa saat teduh itu biasanya umumnya saat subuh gitu. Nah, subuh itu range-nya jam 2 sampai jam 5, teman-teman. Jadi kalau kita compare dengan tidur, berarti tetap tidur kalau mau jam 2 bangun, berarti harus tidur jam 8 supaya bisa dapat 6 jam. Tapi kalau saatnya kita mau tidur jam 11, ya kita mungkin saat tidurnya sampai jam 5, teman-teman. Ya silakan gitu. Ada yang keburu, ada yang nggak keburu. Nah, kalau activity saat teduh itu diisi dengan bagaimana membaca firman Tuhan, bagaimana mendengarkan khotbah, bagaimana men-sharingkan firman Tuhan kepada teman-teman gitu, ya mempersiapkan draft untuk memberitakan kebenaran firman lewat, ya mungkin salah satunya lewat blog ini. Jangan-jangan kalau saat teduh saat subuh itu bangunnya jam 5, teman, udah nggak keburu, teman-teman, nggak bisa ngerjakan seperti yang tadi dikatakan gitu. Jangan-jangan minimal harus jam 3, jam 4, mungkin harus begitu kan, teman. Kalau jam 2 terlalu pagi, ya jam 3, jam 4. Mungkin kalau sampai ya jam 3 sampai jam 4 ya setengah 4 lah gitu, 3.30 gitu. Ya itu kurang lebihnya range-nya itu, jam 3 sampai jam 4, teman. Baru bisa kita tidak cuma sekedar untuk pribadi kita melakukan firman gitu, tapi ya bisa juga kita persiapan bagaimana belajar untuk bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain lewat pemberitaan kesaksian hidup kita, teman-teman. Jadi ya saya ingetin lagi, saat teduh itu penting sekali ya untuk kita semua apabila kita pengen mengatasi kesepian, kehausan hidup kita itu dengan lari ke hal batinnya yang rohani itu, teman. Jadi saat teduh itu pegang peran. Jadi teman-teman usahakan belajar bangun jam 3 atau jam 4 gitu ya, untuk bisa sampai selain melakukan firman Tuhan, satu saat Tuhan juga minta kita menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan, teman. Nah, persiapannya ya kurang lebih bangun jam 3 jam 4, teman-teman. Kalau jam 2 mungkin terlalu pagi, jam 3 jam 4 kita harus bangun gitu untuk bisa preparation bagaimana melakukan firman untuk kepentingan kita, dan juga belajar bagaimana persiapan untuk mengajar firman. Kalau yang kita yang di sekuler marketplace gitu, ya berarti ya kita bagaimana belajar mengajar firman itu dalam bentuk memberikan firman Tuhan tentang kehidupan kita bersama Tuhan dan di atas firman Tuhan, teman. Jadi intinya gitu ya, teman-teman. Saat penting membuat saat teduh gitu, saat subuh hari gitu. Firman di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, teman-teman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 itu sudah mengingatkan, teman-teman, pada hari-hari akhir itu akan datang masa yang sukar, di mana manusia akan cintai diri sendiri dan jadi hamba uang, sehingga manusia walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini teman-teman, jadi karena apa ya, pengaruh-pengaruh hal-hal
yang berkaitannya duniawi, yang lebih ke lahiriah gitu. Itu yang menghalangi kita teman-teman untuk bisa masuk lebih dalam ke urusan batinnya, di urusan di area rohani kita teman-teman. Jadi makin sulit teman-teman. Nah ini firman sudah katakan, sudah ingat bahwa nggak mudah gitu, nggak mudah. Nanti makin ke sini makin kita, mungkin kalau cerita di firman Tuhan kan batas umur kita kan 70-80 teman-teman. Jadi kalau kita tidak hati-hati, nanti waktu kita sudah masa-masa akhir itu berarti kan masa-masa sudah menjelang umur 70-80, firman Tuhan katakan kita malah akan mengalami lebih sulit gitu, lebih sukar gitu teman-teman. Itu percaya nggak percaya, itu kembali lagi mungkin karena jenuh itu teman-teman. Udah jenuh, jadi merasa kesepian, merasa kehausan gitu. Ya akhirnya butuh kompensasi. Seperti itu teman-teman. Nah ini di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 itu diingatkan bahwa ya nanti ada waktu-waktu terakhir bagi kita semua itu akan mengalami seperti ini teman-teman. Jadi masa-masa sulit itu gitu. Manusia akan menentang kebenaran, akal manusia menjadi bobrok dan imannya tidak tahan uji, sehingga kebodohan manusia itu akan makin nyata bagi semua orang. Nah ini yang disebut masa-masa sukar itu nanti akan berbuah seperti ini teman-teman, bahwa manusia akan menentang kebenaran gitu kan. Itu buah dari apa sih, dari kesepian yang mencari kepuasan yang negatif itu ya akan seperti itu. Masa-masa sukar itu ya itu teman-teman. Jadi bagaimana manusia akan menentang kebenaran gitu ya, akal manusia menjadi bobrok dan imannya tidak tahan uji, sehingga kebodohan manusia akan makin nyata bagi semua orang gitu. Nah ini mengalami kesepian dalam hidup adalah saat yang tepat untuk iman yang bertumbuh. Karena kesepian akan alami perasaan menderita, penganiayaan, dan sengsara gitu. Jadi kesepian itu berdampak begitu teman-teman. Ya kesepian itu jadi akhirnya kita lebih melankolis gitu, merasa bahwa kita ini ya apa sih, menderita gitu. Menderita karena kesepian ini, kita jadi merasa menderita karena ulahnya dunia gitu teman. Karena apa yang terjadi di dunia ini yang buat kita jadi menderita gitu, menderita dan malah merasa dianiaya oleh dunia ini gitu, dan juga ya merasa sengsara teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti camkan gitu. Ada momen-momen waktu kita kesepian, kehausan itu ya akan alami seperti itu. Mengalami kesepian dalam hidup adalah saat yang tepat untuk iman yang bertumbuh, karena kesepian akan alami perasaan menderita, penganiayaan, dan sengsara. Jadi teman-teman mesti ingat ya bahwa yang namanya kesepian itu akan alami perasaan menderita, penganiayaan, dan sengsara. Dan hal inilah jalan untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan turuti apa yang diperintah dan beraturkan firman-Nya gitu, yang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, serta perbaiki juga mendidik untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah ini jadi kembali lagi teman-teman, peluang kesepian itu bisa nggak sih dipakai gitu, seperti yang tadi saya nyatakan bahwa mengalami kesepian dalam hidup adalah saat yang tepat untuk iman yang bertumbuh. Jadi malah kesepian itu malah dimanfaatkan, dianggapnya saat-saat yang tepat teman-teman, saat yang tepat untuk bisa iman kita ini bertumbuh gitu. Nah karena kesepian akan alami perasaan menderita, penganiayaan, dan sengsara. Ya karena kesepian ini teman-teman yang menyebabkan kita jadi ingin melakukan perubahan gitu. Ya nanti kan yang tadi dikatakan perubahannya mau kemana gitu. Kalau perubahannya ke arah lahiriah ya pasti berujung duniawi. Kalau perubahan yang kita harapkan itu keinginan kita dari sisi batinnya ya pasti ujungnya rohani teman-teman. Jadi tergantung kitanya lagi teman-teman. Tapi di sini dinyatakan seperti itu gitu. Mengalami kesepian dalam hidup adalah saat yang tepat untuk iman yang bertumbuh. Karena kesepian akan alami perasaan menderita, penganiayaan, dan sengsara gitu. Karena kesepian ini akan mengakibatkan seperti ini teman-teman. Dan hal inilah jalan untuk dapat beribadah justru dengan kondisi kita mengalami kesepian yang ujungnya itu merasa penganiayaan, kita mendapat penganiayaan dan sengsara gitu. Dan justru momen-momen ini teman-teman, momen ini kita bisa bertransformasi nggak gitu.
Ya, bagaimana solusi mau apa gitu dari manusia duniawi yang umum gitu menjadi ya manusia yang mau belajar, mau mengenal, mau mengerti, mau melakukan apa yang diperintahkan peraturan oleh Tuhan itu, sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang dari janji-janji Tuhan, teman-teman. Janji Tuhan kan janji seperti itu, dan janji-janji Tuhan akan kita raih, dan kita sekaligus juga masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhannya, teman-teman. Jadi ya kembali pagi ini sih cuma tekankan bahwa kesepian ini bisa kita manfaatkan gak sih gitu loh. Ya untuk hal yang lebih positif, untuk mencari hal-hal ya kebenaran yang dari Tuhan itu, teman. Kenapa kita mau? Karena memang kita ini sedang masa kesepian itu adalah momen-momen kita ini mau bertransisi gitu, mau berubah, teman-teman, mau berubah gitu. Kenapa? Karena memang udah ngerasa jenuh, ya ngerasa sepi, ngerasa haus gitu. Jadi pasti larinya akan begitu, teman-teman. Dan hal inilah jalan untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah ini karena memang kesepian ini, karena kehausan ini, karena kosong gitu, nggak ngerti mesti apa. Kalau kita ngambil langkahnya batinnya dan rohani, ya pasti akan masuk ke dalam situ, teman-teman. Jadi dan hal inilah, kesepian inilah menjadi jalan untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan ikuti apa yang diperintah dan peraturan firman-Nya gitu. Jadi karena memang kita lagi sepi, kosong gitu, akhirnya kita ke bawah, teman-teman. Ya kita mau gitu, mau belajar lebih mendalami pengenalan akan firman Tuhan, lebih belajar untuk mampu merenungi sehingga lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih berani, teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan. Meskipun nanti pengenalan ini kan mengakibatkan kita makin mengerti, makin dewasa rohani, bahwa manusia itu tidak terdiri dari cuma tubuh jiwa saja, tapi ada rohnya. Roh kita ini adalah wadahnya roh Tuhan. Waktu roh Tuhan dihidupkan dalam roh kita, berarti roh Tuhan ini akan membimbing kita, yaitu untuk ambil langkah-langkah kehidupan yang benar, teman-teman. Harus bagaimana gitu ya, dengan cara yaitu bukan apa, kalau kita bicara pribadi kan mau mengenal firman Tuhan dari pribadi kita, tapi begitu mampu mengerti firman Tuhan itu kan semua harus dari roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang guidance kita, yang bimbing kita untuk bisa membuat mengerti gitu firman yang Tuhan berikan kepada kita itu ya. Kalau roh Tuhan ikut serta dalam memberikan itu kepada kita, ya pasti diikuti juga dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu terhadap firman yang kita terima itu. Nah itu yang seringkali orang Nasrani katakan itu sebagai rema, teman. Jadi firman itu bukan logos lagi, tapi jadi rema. Jadi intinya begitu, teman-teman. Jadi yang bermanfaat untuk mengajar ini. Jadi kalau ceritanya kita udah bicara, dan hal ini adalah jalan untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan ikuti apa yang diperintah peraturan firman-Nya yang bermanfaat untuk mengajar. Nah ini kita berarti kalau sudah kita bisa atasin kesepian itu dengan cara antisipasi atau solusinya mendalami firman Tuhan, mencari pengertian firman Tuhan, berani melakukan, ya ujung-ujungnya semua ya akan bermanfaat, teman-teman. Ya yang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan serta perbaiki, juga mendidik untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah mudah-mudahan teman-teman dengan pagi ini saya sharingkan ini, jadi justru kalau kita iman kita ingin bertumbuh gitu, ya justru kesepian ini adalah saat-saat kita bisa manfaatkan untuk kita lebih dewasa rohani, teman-teman. Dengan cara yaitu bagaimana mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, dengan cara bagaimana mampu mengerti firman Tuhan lebih dalam, bagaimana mampu melakukan firman Tuhan lebih dalam. Nah, dalam hal seperti ini akhirnya iman kita berkembang, teman-teman. Iman kitanya naik level gitu. Nah, waktu iman kita naik level, sama, teman-teman, kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kedalaman akan mampu mengerti firman Tuhan itu juga jadi makin dalam, teman-teman. Nah, waktu dua ini ketemu gitu, bagaimana kedalaman mengenal dan mengerti akan firman Tuhan terjadi gitu dalam, sedangkan yang namanya melakukan firman itu berdampak kepada iman yang diangkat itu makin tinggi. Nah berarti kan kedalaman mengenal firman Tuhan dan tingginya level iman karena kita berani melakukan firman Tuhan, ini range-nya makin besar gitu. Nah waktu range ini besar, ya harusnya kita jadi lebih dewasa rohani, teman.
akan menjadi lebih ahli gitu dalam hal-hal rohani. Ya tidak beda yang saya pernah sharingkan kayak penyanyi tadi, teman-teman. Penyanyi yang range nadanya bisa rendah sekali tapi juga sekaligus bisa tinggi sekali. Dan kalau sampai penyanyi memiliki range nada dari rendah sekali sampai tinggi sekali, ya harusnya si penyanyi itu pasti menjadi ahli, teman-teman. Pasti menjadi hebat gitu. Nah ini urusan firman juga sama, teman. Jadi butuh kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tapi juga butuh ketinggian level iman kita dengan cara yaitu melakukan firman Tuhan. Waktu kita berani melakukan firman Tuhan gitu, ya level iman kita makin naik. Berarti hidup ini nggak bisa jauh-jauh, teman-teman. Harus ada firman Tuhan sebagai petanya gitu, petanya hidup kebenaran kita, dan juga harus punya roh Tuhan, teman-teman, sebagai sebagai kompasnya gitu. Kompas kehidupan tentang kebenaran yang Tuhan rancang kendaki buat hidup kita. Jadi kita butuh firman sebagai peta gitu, kita butuh roh Tuhan sebagai kompasnya gitu. Nah apabila dua ini dicampur, yaitu jadi nimbulkan mampu mengerti firman Tuhan lebih dalam dan mampu menaikkan level iman kita karena lebih berani melakukan firman Tuhan, teman. Nah range ini yang kita harapkan kita menjadi benar-benar jadi belajar benar-benar menjadi dewasa rohani, teman-teman. Nah waktu kita bisa menjadi dewasa rohani, ya apa yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita jadi terjadi, teman-teman. Kalau Tuhan kan pengennya, teman-teman. Nah, yang prioritas satu itu kan bagaimana kita bisa diselamatkan dulu, teman-teman. Kita pribadi bisa diselamatkan. Nah bagaimana kita pribadi bisa diselamatkan? Ya dengan cara kita mengenal mengerti akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga ya kita diselamatkan gitu. Karena melakukan firman Tuhan. Nah cuma kan sifatnya kan pribadi, teman-teman, baru mendapatkan keselamatan pribadi. Tapi bagaimana caranya? Tuhan katakan bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan gitu. Nah kalau kita mau menjadi alat Tuhan, berarti kan bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan, teman. Nah kalau kita di sekuler, di marketplace, yang mengajarkan itu ya memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman apa? Bukan bentuknya teori seperti mentor rohani atau rohaniawan, tapi bentuk memberitakan firman itu adalah dengan menyaksikan apa yang kita alami dalam hidup ini, teman. Apa yang kita alami dalam hidup ini bersama Tuhan. Contohnya ya cerita kesepian ini gitu ya. Apakah kita mengalami kesepian nggak? Kalau kita mengalami kesepian ya kita bersaksi gitu. Bersaksi bahwa kita mengalami kesepian ini, tapi kompensasinya, solusinya, antisipasinya kita ambil jurusan yang terkait dengan batinia, penyelesaian kepuasan ngisi kepuasan, kehausan dan kesepian itu dengan cara batinnya dan cara rohani gitu. Nah akhirnya kita malah ketemu di jalur yang Tuhan kehendaki, teman-teman ya. Jadi kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah waktu kita sudah bisa mengajarkan ke orang lain sebagai alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang terjadi hidup bersama Tuhan firman Tuhan, yaitu namanya kita sudah bukan cuma sekedar pribadi kita melakukan firman Tuhan, tapi kita sudah mengajarkan. Nah bedanya apa yang firman Tuhan katakan? Apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita menjadi warga sorga gitu. Itu sih wajar aja. Tapi kalau sebenarnya capability kita sebagai orang yang pelaku firman Tuhan tidak berhenti cuma sekedar masuk dalam menjadi warga sorga, tapi juga Tuhan harapin kita ini bisa masuk ke dalam timnya Tuhan untuk mengatur warga-warga sorga itu, teman-teman. Nah ini kita punya peluang itu apabila memang kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa tangkap dan menjadi kembali lagi, coba manfaatkan kesepian kita, kehausan kita dalam hidup ini yang memang kita merasa mendapatkan aniaya dan sengsara, menderita dan sengsara. Nah ini kita manfaatkan secara positif untuk bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.